Shalom semuanya, selamat malam. Di tahun yang baru kita memasuki hari ke-8. Tanpa terasa ya sudah 8 hari kita masukin. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Amin. Mari saya mohon semuanya untuk saat teduh sejenak. Kita mohon penyertaan Tuhan di dalam ibadah doa pada malam hari ini. Haleluya Yesus, Roh Kudus tutup kami dengan kuasa-Mu, agar kami boleh menyenangkan-Mu. Yesus, penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Pelayanan kami, ibadah kami pada malam hari ini boleh menyenangkan Engkau.
Bapa Surgawi, malam hari ini kami menyatukan hati kami mengucap syukur karena Engkau masih memberi kami waktu, memberi kami kesempatan. Kami bersyukur untuk belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing, hari lepas ke sehari sampai saat ini. Tuhan, terima kasih sepanjang hari ini kami telah menikmati setiap berkat-Mu. Dan malam hari ini kami kembali mendengar panggilan Tuhan untuk hadir di rumah Tuhan, bersama-sama dengan saudara seiman untuk menaikkan doa-doa syafaat kami, untuk menaikkan pujian penyembahan kami, untuk membuka hati telinga kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelum itu semua Tuhan, Engkau kuduskan kami, layakkan kami. Hamba-hamba-Mu yang siap di bagian mereka masing-masing, Engkau mengurapinya, baik pemimpin pujian, pemain alat musik, operator. Tuhan, biarlah setiap bagian yang menjadi tugas mereka boleh dilakukan dengan penuh sukacita dan menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau mengurapi segala persiapannya, sehingga kebenaran firman Tuhan malam hari ini menjadi bagian kami untuk dapat menegur kami, menguatkan kami, menyemangati kami ketika kami melangkahkan kaki kami di hari-hari ke depan. Hamba-Mu yang akan memimpin doa, Engkau juga mengurapi, sehingga doa-doa syafaat yang kami naikkan sungguh berkenan di hadapan-Mu, naik di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Untuk persekutuan doa malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Kebaktian doa ini boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita katakan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. 8 hari sudah kita masukin di tahun 2025. Pasti kita akan bertanya-tanya apa yang akan terjadi di tahun 2025. Apakah keadaan baik? Apakah ada kesulitan-kesulitan? Tapi kita yakin dan percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil untuk Tuhan tolong. Amin. Tidak usah takut kata Tuhan, karena Dia menjaga kita. Amin. Kita mau naikkan pujian ini. Ku
memberkati kita semua, karena kita anak-anak Tuhan yang terus dikasihinya, Dia selalu ada bagi kita. Saya memberikan kesempatan, mungkin di tahun yang baru ini ada kesaksian. Oh, silahkan. Salam buat kita semua. Puji Tuhan, ada kerinduan dari kami Komisi Doa. Kita akan membuat sesuatu hal yang baru, bukan baru sih, ini udah lama, cuma kita makin mau dasar itu dalam Tuhan. Karena yang saya dapatkan seperti ini Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika doa makin dasar, api doa makin dasar tempat ini, saya percaya gereja kita penuh sesak dengan jiwa-jiwa baru. Mukjizat itu akan Tuhan nyatakan, tetapi bukan karena mukjizat, tapi karena Tuhan beserta dengan kita. Itu yang pertama. Kemudian kita tetap setia dalam doa, dan memang kerinduan dari kami Komisi Doa, ada ruang doa di sana bisa dipakai buat jemaat Tuhan di hari kapanpun saja ingin berdoa, mungkin 1 jam, 2 jam, hari Senin, hari Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, kasih waktu 1 jam buat Tuhan, menyembah, memuji, menyendiri, mencari wajah Tuhan. Kayaknya alangkah lebih baik kita punya ruang doa itu. Memang saya belum sempat untuk berdoa di sana, saya sendiri juga sibuk, semuanya pasti sibuk. Itu yang pertama, kita sama-sama yuk terus giatkan doa. Dan satu hal yang saya yakini, ketika api doa ada di gereja kita, revival terjadi. Semua kebangunan rohani itu terjadi karena ada api doa. Kemudian yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini kan temanya masih Immanuel. Memang saya beberapa kali minta masukan dari ada beberapa orang, saya mau ganti ini. Dan sesuai dengan tema dari Bapak Gembala, saya belum tahu temanya yang benar-benar supaya nggak salah. Kedatangan Yesus yang kedua kali atau cuma kedatangan Yesus? Second coming, pakai bahasa Inggris ya. Saya pengen sih bahasa Indonesia biar lebih populer, karena kita orang Indonesia kan, nggak usah second coming. Kedatangan Tuhan Yesus gitu aja. Nah, yang kedua, bukan yang ke satu ya, yang kedua, second coming. Kayaknya keren banget kalau second coming kan, kayaknya bahasanya bahasa orang sono, kita kan orang Indonesia gitu. Nah, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, memang saya pengen buat ini, mungkin bulan Februari sudah jadi itu. Nah, sebesar ini, itu kita mau buat supaya tema kita sepanjang tahun ini, kita tetap gumuli bahwa Tuhan akan segera datang. Yang kedua kali menjemput umat pilihannya. Dan kita harus rajin berdoa supaya kita setia berjaga-jaga. Ketika mempelai datang, kalau kita nggak berjaga-jaga, bye-bye gitu. Nah, kita mau tetap berjaga-jaga terus buat kita sendiri, buat keluarga kita, terutama buat gereja Tuhan di tempat ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yuk kita sama-sama menyampaikan pokok-pokok doa di di grup doa. Kita pengen di grup doa itu berisikan pokok-pokok doa. Nah, kalau Bapak Ibu kenal seseorang yang ini doakan, sampaikan di grup doa, biar kita sama-sama berdoa supaya jemaat Tuhan yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Kemudian di doa Rabu ini nanti kita akan ada variasi. Mungkin 2 bulan sekali kita akan berdoa tentang penginjilan. Kita khusus berdoa tentang penginjilan. Sebulan sekali ya? Oh, karena dari Om Diki sebulan sekali kita mau nanti dalam rapat Om ya dulu, rapat majelis supaya kita ini kan termasuk program. Kita mau berdoa untuk misi supaya Tuhan gerakan semua jemaat Tuhan ini punya hati misi, menyampaikan kabar baik Tuhan, karena Tuhan sebentar lagi datang. Saya nggak tahu kapan waktunya, tapi firman Tuhan, Dia datang seperti pencuri yang tidak pernah diundang, tapi Tuhan Yesus akan datang. Kita sama-sama tetap berdoa dan setia berjaga-jaga supaya kita nanti bersama-sama dengan Tuhan. Intinya seperti ini Bapak Ibu, yuk kita tetap setia dan setia berdoa, terus mencari perkenanan Tuhan untuk kehidupan kita supaya kita layak di hadapannya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Immanuel, Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Moses untuk misi dari doa, biar semua boleh terlaksana. Karena Tuhan kita libatkan setiap waktu. Tuhan tahu apa yang akan kita lakukan. Dan Tuhan tahu apa yang Dia berikan untuk kita. Pasti yang terbaik. Kita menaikkan pujian ini. Tuhan memperhatikan bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa
Shalom, selamat malam. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, walaupun di antara kami ada yang merasa letih, tetapi memberikan waktu, memberi diri untuk hadir. Kami berterima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan pada tahun 2024. Dan Tuhan juga menyediakan kekuatan dalam sepanjang tahun ini. Khususnya kekuatan untuk berdoa, khususnya untuk berperang, untuk merampas jiwa-jiwa dari api. Karena gereja kami harus menjadi gereja berdoa, tetapi juga harus menjadi gereja yang berdoa bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Malam ini kami akan berdoa khusus untuk hal itu. Karena ketika kami berdoa bagi kepentingan Tuhan, menurut hati Tuhan, maka semua keperluan kami Tuhan sediakan. Tuhan juga menolong orang-orang yang pernah kami doakan pada minggu-minggu yang lalu, yang sakit, contohnya bahwa Tuhan sangat peduli. Terima kasih, berkati kami, Roh Kudus ini kami. Haleluya, amin. Shalom. Ya, yang berdoa malam ini sudah 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 juta orang. Iya. Saya keluar. Saya menunggu seorang teman yang saya minta supaya dia datang doa malam ini. Ya. Ada yang tidak punya HP di sini? Semua punya ya? Iya. Ya. Saudara, tema yang khusus malam ini, bahwa Allah ingin memakai saudara untuk menjadi penginjil. Ya, menyampaikan firman Allah, menyampaikan tentang Kristus kepada keluarga saudara, kepada teman-teman, kepada family-family, baik yang dekat maupun jauh. Itulah sebabnya penemu handphone, penemu media, itu mereka tidak pernah berpikir untuk hal ini. Tetapi Allah berpikir. Karena Allah ingin supaya sampai ke ujung-ujung bumi orang dengar Tuhan Yesus. Baru dia datang. Mari kita buka sama-sama Matius 24 ayat 14. Jadi saudara, kita punya handphone itu, Allah mau pakai saudara. Ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan pemberitaan firman Allah. Matius 24 ayat 14. Sama-sama saudara kita baca. Matius 24 ayat 14. Ya, yang sudah buka di handphonenya. Ya, oke. Sama-sama, 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi akhir zaman belum akan terjadi sebelum Injil didengar oleh semua bangsa. Injil kerajaan ini intinya adalah pribadi Tuhan Yesus. Dan uniknya ada, ini nubuatan ya. Kalau lihat dari pasal 1 mengenai kedatangan Kristus, mengenai bait Allah akan diruntuhkan, kemudian ada penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya. Ya. Kemudian ada nabi-nabi palsu yang akan datang, ada peperangan, ya, orang-orang Kristen disiksa, ya, dibunuh, dibenci oleh karena nama Yesus di dalam ayat yang ke-9. Ada banyak nabi palsu, ayat 12. Orang-orang Kristen juga bisa menjadi bertambah durhaka karena kasihnya menjadi dingin. Ya. Dan kemudian di situ dikatakan dalam ayat yang ke-14, dan Injil kerajaan ini akan, nah, pada waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi, anggap sajalah tahun 34. Ya, karena tidak lama sesudah pembacaan ini,
Tuhan Yesus ditangkap. Ya. Akan diberitakan di seluruh dunia. Waktu ada acara Stephen Tong, saudara, ada pertanyaan dari seorang pemuda. Waduh, bagaimana orang-orang yang ada di pulau terpencil, yang ada di gunung-gunung di sana, mereka tentu tidak mungkin bisa dengar Injil. Apa jawab Stephen Tong? Kalau engkau tahu di sana ada orang yang belum pernah dengar Injil, engkau harus pergi ke sana. Stop, dia nggak bisa ngomong. Saudara, tanggung jawab saya dengan saudara adalah memberitakan Yesus. Amin. Ya. Ini penting. Lalu bagaimana caranya? Ya. Kan kita mau membalas satu nyanyian. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Dengan hatiku menyembahmu Yesus. Membalas kebaikan Tuhan memang tidak mungkin kita bisa lakukan. Tetapi Tuhan kasih perintah. Pergilah, beritakanlah Injil. Nah, bukan kebetulan saudara. Saya penemu handphone siapa sih? Orang Israel ya. Penemu Google, ya, penemu Facebook, penemu Instagram, ya, itu ada darah Israel mereka. Nah, temanya hari ini, siapa yang punya Facebook? Angkat tangan. Ya, angkat tangan. Yang punya Facebook, Ibu Alma juga punya, saudara. Ya. Yang punya Instagram, yang punya WA, WhatsApp, semua. Yang punya TikTok, punya YouTube. Itu sarana untuk memberitakan Yesus, saudara. Amin. Pernahkah saudara melakukan penginjilan? Kalau pertanyaan seperti gitu. Pernahkah saudara memberitakan Yesus? Kalau pertanyaannya yang lebih jelas lagi. Pernahkah saudara melakukan pemberitaan Injil, menceritakan Yesus, menyaksikan Yesus melalui media sosial, di handphone saudara? Jadi Tuhan pakai ini, ya, benda-benda yang khusus di tangan saudara untuk memberitakan Tuhan Yesus. Jadi kan semakin berkembang teknologi ini, ya. Dan itu dijadikan Tuhan mau supaya menjadi sarana untuk memberitakan Yesus. Mulai dari siapa? Teman saudara, kenalan saudara, keluarga saudara, famili saudara, grup saudara, grup SMA, grup SD, malah sekarang ada arisan alumni SD. Ada lagi alumni TK. Itu bikin grup dan kemudian mereka pesiar jalan-jalan. Ya. Bagaimana caranya? Berdoa. Tapi bukan berdoa ke orangnya langsung. Berdoa. Tuhan tolong aku bersyukur bahwa aku punya handphone. Biar Tuhan juga menolong aku berani untuk memberitakan firman Tuhan. Paling tidak, ya, mungkin ada takut, aduh nanti kumaha bagaimana, kirim aja. Ya. YouTube itu bisa dikirim, kesaksian-kesaksian orang lain, kita kirim. Ya. Jadi kita sudah tidak bertanggung jawab lagi, karena Tuhan, saya sudah memberitakan engkau melalui kesaksian. Ya, ini khotbahnya pendeta ini ke keluarga saya. Aduh takut nanti, orang dia jauh kok, dia di Jember, dia ada di Jombang, dia ada di Salatiga, dia ada di Jawa, Wonosobo, ya, dia ada di Malang ya Bu ya. Aduh nanti gimana ya saya nanti, enggak usah takut. Karena Tuhan pakai itu
Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan sebagai sarana dan prasarana melalui kemajuan teknologi dalam komunikasi. Jadi pemberitaan Injil dapat disampaikan tanpa batas waktu dan jarak. Itu tujuan Tuhan. Ya. Kenapa kita perlu? Apa alasannya? Apa dasarnya? Yang pertama saudara, kita buka 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Kalau saudara mengirim kesaksian, mengirim TikTok, mengirim YouTube ya, kepada keluarga saudara. 2 Timotius 3 ayat 16. Sama-sama 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah ini ada kuasa dalam firman Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu firman Allah. Ya. Dia sendiri yang akan bekerja, dia sendiri yang akan mengajar. Firman Allah itu yang akan menyatakan kesalahan. Ya. Orang-orang yang mendapatkan messenger kita, yang mendapatkan ya siapapun itu. Ya. Kalau dimarahin ya nggak apa-apa, yang penting sudah dia dengar. Lagu-lagu juga boleh silakan. Sampai-sampai ada anak-anak, dalam nama Yesus ada kemenangan. Ya. Terus ada apa lagi tuh lagu anak-anak remaja-remaja berjilbab. Ya. Dia nyanyikan itu. Ya gimana ya, orang enak lagunya. Saya nggak tahu apakah memang mereka udah percaya Yesus. Tapi yang jelas bahwa saya diberkati sekali dengan itu. Saya kirim ke adik saya kirim ke grup, saya kirim ke Facebook saya. Ya. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia saudara. Karena ada kuasa Allah di dalamnya. Jadi mulai malam ini kirim. Ya, kalau Pak saya nggak punya, bilang ke saya. Ya, ada banyak kesaksian-kesaksian. Yang kedua, jadi yang pertama tadi adalah ada kuasa dalam firman Allah. Firman Allah sendiri yang mengubah hati mereka. Kalau sudah sampai firman Allah tidak bisa kembali dengan sia-sia. Kalau dia menolak itu urusan dia. Saudara mau? Maukah masuk ambil bagian dalam pemberitaan Injil melalui media yang ada di tangan saudara? Yang kedua, Filipi 2 ayat 1 sampai, ya kebanyakan nih kalau ayat, tapi ayat yang ke-10, ya ayat ke-10, 1, 2, 3, supaya dalam nama Yesus bertekuk segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kerinduan Tuhan adalah supaya semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat bagi kemuliaan Bapa, bukan bagi kemuliaan kita yang menyampaikan berita melalui handphone saudara. Ya. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada grup Ibu Alma, itu namanya apa nih? Itu alumni di Immanuel, cukup banyak. Ada yang Kristen menjadi Muslim, ya. Ada yang Muslim menjadi Kristen, ya. Ibu Alma mah nggak ini. Kemudian Alma, tolong ya. Karena di sini juga ada yang Muslim, cuek aja dia. Ya. Tapi sekarang dia sudah tidak bisa buka handphone lagi. Ya. Jadi handphonenya ya digeletak di mana aja, udah papa aja yang pakai. Ya. Tapi nomornya kebanyakan mesti beli beli kuotanya.
Saudara, saya lupa, saya perlu menyaksikan begini. Hari Kamis yang lalu, ya, dan memang betul-betul, Immanuel itu betul-betul saudara, Allah menyertai aku, Allah menyertai istriku, Allah menyertai anakku, Allah menyertai keluargaku. Ya. Ibu Alma, saya lagi menyiapkan makanannya di dapur, saya manasin apa, Ibu Alma mau BAK, buang air kecil. Ya. Jadi dia sudah siap-siap. Ya. Jadi minta maaf kalau ada tamu, ya saya mesti jaga Ibu Alma. Ya. Karena nanti dia dari kamar udah ini ya jalan gitu ya. Tiba-tiba saya dengar brak. Saya lari, saya bilang, aduh Tuhan tolong. Ibu Ani juga ya Bu ya. Ibu Ani langsung datang. Itu meja besi, meja kaca, kacanya tebel ya. Dia jatuh, dia masuk ke dalam itu meja itu. Ya. Saya langsung, Tuhan tolong, saya berteriak. Kemudian saya tarik, saya lihat nggak ada darah. Aduh Tuhan terima kasih. Dan kemudian Ibu Ani datang, ya, Ibu Ani menolong kami. Ya. Gimana saudara kalau ada, itu kan tajam tuh pecahannya, pokoknya pecah semua aja. Ya. Besar-besar lagi ada yang segini, lembaran-lembarannya itu. Kalau nusuk, saya tidak bisa membayangkan. Ya. Tapi pada waktu lihat dia seperti itu, aduh, saya naikkan pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam sudah itu kami makan dan malam kami bersyukur. Beritahu anaknya, ya, 2 orang itu, Mama gak apa-apa, betul Mama gak apa-apa. Saya bilang iya gak apa-apa, karena Tuhan, Immanuel, itu sungguh-sungguh kami alami. Nah, itu yang terjadi pada hari Kamis yang lalu. Bahwa Immanuel itu sungguh. Kembali. Jadi melalui medsos kita, medsos itu sangat membantu kita, membantu gereja. Jadi kalau gereja gak mau pergi, ya, maka Tuhan pakai sarana. Sampai Tuhan bilang batu-batu itu pun bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Allah bisa buat dari batu. Kalau mulut orang-orang percaya tidak pernah memuliakan Tuhan, maka Allah bisa buat dari batu-batu itu untuk memuliakan Dia. Jadi salah. Tuhan tolong kirim jiwa-jiwa untuk kemari. Maksudnya tidak salah seluruhnya. Kita yang mesti cari, kita yang mesti keluar, kita yang mesti saksikan. Ya. Kita yang harus menyampaikan. Jangan takut-takut, apalagi yang kerja. Ya. Ibu, aduh saya mau minta izin, saya enggak masuk hari ini. Ada apa? Duh ada masalah di rumah. Sini dulu duduk, masalahnya berat. Boleh ibu berdoa, tapi ibu berdoa dalam agama Kristen. Duh Bu, iya boleh Bu, terima kasih. Ini ya buat bantu beli ongkos, saudara, uang itu akan ditaruh di kepala dia. Berapapun saudara kasih untuk transport. Tapi ketika dia didoakan, maka nama Yesus mulai masuk dalam telinganya. Itu akan berkuasa dan mengubah dia. Satu saat mungkin pada waktu dia meninggal, dia akan berseru, Yesusnya Ibu Lingga tolong saya, gitu ya. Kan sama seperti si Elimelek. Tuhannya Abraham, ya, dia minta Tuhannya Abraham ya untuk menunjukkan siapa calon istrinya si Ishak. Kan dia bilang Tuhannya Abraham, karena dia nggak kenal Tuhan itu. Jadi yang pertama itu tadi ialah ada kuasa dalam firman Tuhan yang saudara bagikan. Tujuannya supaya orang tahu bahwa Yesus
atau dia melihat, atau dia mendengar bahwa Yesus itu Tuhan, walaupun dia menolak. Yang terakhir, bahwa melalui medsos itu sarana yang terbaik saat ini yang Tuhan pakai untuk pemberitaan Injil. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kita harus menyikapi secara benar handphone kita boleh dipakai jadi informasi untuk berkomunikasi. Ya, kita gunakan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan. Alkitab memang menulis, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Kita perlu mengerti kehendak Allah. Ya, melalui sarana-sarana yang Dia berikan kepada kita. Kalau ditanya, pernahkah saudara melakukan penginjilan? Aduh, belum, oi. Pernahkah saudara membawa jiwa bagi Kristus? Aduh, belum, oi. Tapi pernah enggak menyaksikan Kristus, menceritakan Kristus melalui media sosial? Ya, aku mau. Ya. Saudara nanti akan menuai. Terima kasih ya. Yana, ayatnya itu mengkuatkan saya. Kalau Yana ngirim, ya. Salin kalau ada kesaksian. Bagikan. Kirim pengajaran, artikel, ucapan, ya, supaya bisa dilihat teman, orang-orang terdekat kita, supaya bisa dibaca, dilihat orang. Tapi sebelum dikirim, saudara perlu berhikmat, dalam arti dipilah-pilah hal yang ya, jangan itu meremehkan agama mereka, jangan kasar. Jangan kata-katanya menghakimi. Lu kalau mati gak punya Tuhan Yesus lu masuk neraka lu. Itu kalau kawan akrab sekali ya. Lu ngajarin kan agamaku, agamamu, agamamu. Ya. Jadi terima kasih untuk Bapak Gembala, untuk tim komisi diakonia. Kalau di kuburan ya saya disuruh firman Tuhan ya, bukan tutup peti tetapi pada waktu penguburan, apalagi kalau ada yang tidak percaya atau belum percaya kepada Tuhan Yesus ya, sampai-sampai Bapak Gembala katakan, Pak Diki itu yang meninggal orang Batak, udah Pak Diki ajalah. Sebab itu waktu papa dan mamanya Michael, saya kan ya, bapaknya Michael, nyanyian saya apa? Tu dia ho dung mate ho, semuanya. Oh iya. Ya. Tu dia ho apa artinya Pak? Ya. Kamu mati. Kemana kamu pergi kalau kamu mati? Itu kan mikir dia. Kadang-kadang ya karena pikirannya uang melulu. Ya. Atau supaya kaya itu berjudi. Nggak ada orang yang berjudi kaya, saudara. Kayanya ya hanya sementara. Oke, jadi mari dalam firman Tuhan ini kiranya boleh mendorong kita mengerti bahwa handphone saudara bisa dipakai oleh saudara untuk memberitakan Tuhan Yesus. Kesaksian-kesaksian, ya. Gambar Yesus yang dipaku di kayu salib, ya. Itu bisa disampaikan. Ya, nanti saudara sendiri akan mendengar kesaksian. Ya. Terima kasih ya Dewi, terima kasih Wi. Aku dikuatkan. Oh, kan biasanya ada keluhan-keluhan dalamnya. Aduh susah sekali nih. Suami aku seperti ini, gini-gini. Ya. Ceritakan. Sabar, tenang. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Mau gak berdoa dengan saya? Saudara, kalau kita mesti menjadi orang yang mau mendoakan orang lain kalau dia datang, dia butuh. Saya berpikir yang datang sakit itu hari Minggu tuh banyak ya.
Nanti saya mau minta itu satu program di mana tiap hari Minggu diumumkan siapa yang sakit silakan boleh mau didoakan. Ya. Pas orang keluar saudara berdoa. Ya. Doanya pendek-pendek aja lah, nggak usah panjang-panjang ya. Tapi kuatkan dia, yakinkan dia yang menjaganya, yang melayaninya. Ya. Mereka membutuhkan doa. Ada seorang wanita yang sakit leukemia, baru saja menikah. Ya. Ini tidak hadir, mungkin pulang ke Pekanbaru. Ya. Itu sedang dalam keadaan hamil. Ya. Jadi komisi doa dan semua yang berdoa perlu juga peka terhadap keadaan seperti itu. Jangan hanya ibu cucu, saya, Om Daniel, tapi semua kita bisa ambil bagian. Itu memberikan buah bagi kerajaan Allah. Tuhan memberkati karena sudah azan. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Refnya saja. Dengan apakan ku balas segala kebaikanmu. Tolong Ibu Sulis boleh ada ini mic satu ya, membantu saya. Mari kita berdiri dulu supaya enggak cangkel. Oke, dari awal aja. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Silakan duduk saudara. Kita Tuhan Yesus
terima kasih untuk handphone saudara. Terima kasih saudara bisa mempergunakannya dengan baik. Saudara bisa berkomunikasi dengan yang lain. Di dalamnya ada Alkitab firman Allah. Saudara bisa kesaksian-kesaksian orang lain. Saudara bisa mendengar khotbah melalui YouTube yang ada di handphone saudara. Saudara tidak ketinggalan zaman. Saudara memerlukan handphone itu. Kalau ketinggalan saudara akan gelisah. Angkat handphone saudara sekarang. Pegang. Angkat. Dan katakan, Tuhan aku ingin menjadi saksimu melalui handphoneku ini. Kuduskan, sucikan di dalam darahmu. Supaya ketika aku mengetik kesaksian, mengirim kesaksian orang lain, aku diberkati. Dan semua yang menerima message-ku diberkati juga. Ini tidak menjadi berhala buatku. Tapi ini bagian yang integral, yang penting dalam komunikasi. Dan malam ini aku mau memakainya untuk menyaksikan Kristus. Kepada teman-temanku, kepada yang lain. Pada familiku. Oh Tuhan, Engkau melihat semua kami yang ada di sini. Hancurkan ketakutan, rasa segan. Dalam nama Yesus. Karena pemberitaan tentang salib, tentang pribadi Kristus harus diberitakan. Yesus tidak mungkin atau belum atau berlambat datang karena kata nyanyian-nyanyian yang dulu-dulu. Dia berlambat datang karena Injil belum diberitakan kepada semua bangsa. Sekarang silakan saudara berdoa. Minta Roh Kudus menolong saudara dan saya. Saudara yang ada YouTube silakan, yang ada Facebook silakan katakan, Tuhan aku ingin memakai komunikasi ini menjadi alat di tangan-Mu. Dan biarlah katakan juga, aku ingin berbuah. Melalui kesaksianku ada orang yang dijamah, orang dikuatkan, orang menjadi percaya Yesus. Karena bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Terima kasih. Melalui handphone saudara, saudara bisa menyaksikan Kristus kepada anak-anakmu yang nakal sekalipun, yang baung sekalipun, iparmu, keluargamu. Jangan segan-segan, engkau ditolak pasti. Tapi biarlah Injil Yesus masuk ke dalam hatinya. Sebelum kirim, berdoa. Tuhan, aku mau supaya berita ini aku kirim kepada keponakanku, kepada keluargaku yang memang sangat keras dan sulit. Terima kasih. Saudara, ku yakin kau hadir di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kita masuk lebih dalam saudara sebelum berdoa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Karuniamu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yakin kau hadir, oh
kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini. Saudara, kita mau bersyukur. Sebelum kita meminta bahwa ada Tuhan Yesus di dalam diri saudara, silakan berterima kasih sekarang. Masing-masing berdoa, berterima kasih. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus anak Allah di dalam diri saudara. Berterima kasih bahwa Tuhan Yesus, bahwa saudara dan saya mau hadir untuk berdoa malam ini. Berterima kasihlah setiap hari ada tempat ibadah kita bersama dengan jemaat lain di gereja kita. Bahwa ada gedung ini saudara, Tuhan karuniakan. 3 ucapan terima kasih ini. 3 kata bersyukur, silakan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Engkau ada dalam hidup saya. Terima kasih bahwa saya bisa hadir malam ini untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa ada gedung ibadah ini, ada tempat ibadah ini, sehingga kami bisa bersama-sama beribadah di sini bersama dengan jemaat-jemaat yang lain. Terima kasih. Berterima kasihlah untuk orang yang ada di sebelah kanan, di sebelah kiri saudara, bahwa dia boleh menjadi saudara seiman di gereja ini. Saudara bisa buka mata, saudara lihat siapa dia. Katakan terima kasihmu untuk nama itu. Terima kasih untuk Pak Yuyo, terima kasih untuk Kican, terima kasih untuk Kian, terima kasih untuk pemusik. Terima kasih untuk sarana yang boleh kami pakai untuk bisa beribadah, berdoa di tempat ini. Pemberian Tuhan, terima kasih bahwa ada doa-doa yang dijawab. Terima kasih. Saudara, kita bersyukur bahwa Natal tahun baru aman. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Untuk dana yang tersedia, untuk panitia, untuk konsumsi yang juga boleh tercukupi, untuk semua persiapan-persiapan, untuk pengkhotbah pada Daniel Tirta pada tanggal 22. Terima kasih Bapak Gembala pada tanggal 1, untuk Korudi pada tanggal 31 malam. Terima kasih, kami tidak bisa membilang satu persatu. Berterima kasih karena saudara masih punya uang sampai saat ini untuk keperluan transportasi, beli bensin, untuk beli beras. Terima kasih Tuhan. Kau tidak pernah tinggalkan. Kau selalu hadir dalam kesulitan kami. Kau selalu hadir dalam pergumulan hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, sekarang saudara berdoa. Saudara pernah bekerja dan sekarang mungkin ada yang sudah tidak bekerja lagi. Ada yang bekerja sama orang. Ada teman bekerja mungkin yang di Bali ya, untuk Pak Tony dengan Ibu. Ibu cucu ketika ada di rumah di apotek, ada bekas anak buah. Pak Daniel ketika di pabrik dulu. Pak Zak, pegawai yang ada di sana, bosnya juga bisa didoakan.
Mari kita berdoa bersama-sama. Silakan bersuara, sebutkan namanya kalau saudara masih ingat. Tuhan Yesus jamah. Tuhan Yesus jamah hatinya. Tuhan Yesus tolong dia. Berdoa. Tidak tahu apakah Peter masih ucap. Berdoa. Lupa nama-nama mereka. Kusnanda, Nin, Najib. Tuhan, teman-temanku di kapal. Terima kasih untuk Pak Katiang yang boleh bertobat. Terima kasih. Ketika aku kerja di ekspedisi, ketika aku kerja di kapal, semua teman-teman di gudang. Tuhan, saya jauh sekarang. Tapi biarlah Roh Allah bekerja sama dia yang aku sebut namanya. Kalau dia masih hidup, biarlah Tuhan jamah sebelum dia mati. Hatinya terbuka dan mengatakan, Yesus Tuhan. Sama Tuhan kita aku bisi oh Mikiana, haleluya. Mari Tuhan jamah. Tuhan kau berkuasa, kau perkasa. Haleluya. Jadikan aku rumah doa. Ku bawa hidupku sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi aku lebih agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku agar semua suku bangsa datang menyembah. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah. Oh haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Suku-suku bangsa datang menyembah Yesus. Dari ujung utara sampai ujung selatan. Negara-negara Muslim, negara-negara Kristen. Suku-suku Muslim, suku-suku Kristen di Indonesia. Bagi kemuliaan Tuhan. Para menteri, para pemimpin-pemimpin. Haleluya. Biarlah Roh Kudus
tolong kami menjadi pendoa yang penuh dengan semangat kasih. Mari Bapa, haleluya, haleluya. Roh Kudus, jamah kami malam ini, jamah setiap hati. Kuasa kasih-Mu Yesus, haleluya, kemuliaan bagi-Mu. Jadikan kami Tuhan menjadi pendoa bagi bangsa-bangsa. Roh Allah, berikan kegerakan doa di tempat ini. Kan ada hati yang diserahkan, ada hati yang mau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau disembah oleh kami di sini, tapi juga Engkau akan disembah oleh bangsa-bangsa. Sekarang kita masuk dalam doa misi, saudara. Kau wanita tahu dan berdoa buat orang Aceh. Saudara tahu bahwa Allah merendahkan hati orang Aceh melalui tsunami. 200.000 lebih orang-orang itu mati. Dan siapa yang paling duluan untuk menolongnya? Negara-negara Kristen, saudara. Kesaksian itu. Kau wanita berdoa untuk pertobatan orang Aceh. Sudah ada yang bertobat tahun 78, ada kakak tingkat dari Bapak Gembala kita, namanya Effendi, yang menjadi percaya kepada Yesus, orang Aceh. Kaum pria berdoa buat orang Batak Mandailing, seperti Nasution yang jual buku, ada Marga Lubis. Itu Mandailing, itu di di selatan. Ya. Itu bapak-bapak berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Wanita ke orang Aceh, bapak-bapak orang Batak Mandailing, silakan. Mari kita bersuara. Untuk Marga Nasution, Siregar yang Muslim, Natal, Kabupaten Mandailing Natal ini Tuhan, belas kasihan-Mu kami mohon. Teman-teman kami orang Batak Muslim ini, biar hati mereka terbuka. Kami tahu bahwa Injil diberitakan kepada mereka. Dan juga Papa Tisen pernah masuk. Dan penginjil-penginjil masuk ke daerah tanah Mandailing ini. Bapa, mari kami mohon orang Batak Mandailing dijamah oleh kuasa kasih Kristus yang luar biasa. Mereka boleh mengalami pengampunan dosa, mereka boleh mengalami keberkatan dalam Kristus. Ada yang sedang mencari kebenaran, mereka membandingkan Al-Quran dengan Alkitab, biar Allah mengajar mereka. Karena kami di Cimahi berdoa untuk orang-orang Aceh dan orang-orang Batak Mandailing. Saudara, yang kedua, sepanjang pantai barat itu orang Melayu semua, ya, dari mulai utara sampai ke selatan. Banyak sekali orang-orang Melayu, mereka Muslim, baik di Riau, di Jambi, kemudian juga di daerah Medan, di pantai-pantai Cermin, pantai-pantai. Mereka orang Melayu. Mari semua bersama-sama katakan Melayu Sumatera dijamah oleh Tuhan Yesus. Tuhan, saya tidak kenal malam ini buat mereka. Tapi bila hati Kristus yang ada dalam saya boleh berdoa buat mereka. Selamatkan. Selamatkan orang Melayu Riau. Tuhan tolong. Orang Melayu Jambi, Melayu Riau,
Melayu di Bagan Siapi-Api, orang Melayu Jambi, sampai orang Melayu di pantai, di Palembang dan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Kami ingin mendengar bahwa ada orang Melayu yang datang ke sini dan mengatakan dia boleh percaya Yesus. Terima kasih. Saudara, kita lanjut dengan pokok doa berikutnya. Ada orang-orang Nias Kristen. Ada orang Batak, itu ada 4 suku yang Kristen. Toba, Simalungun, Karo, dan Pakpak. Mari kita berdoa. Orang-orang Batak ini mereka juga mengambil bagian di dalam sebagai pengacara, sebagai hakim. Teman-teman orang Nias, ada Pak Suwarto, ada keluarganya. Mari kita berdoa supaya mereka juga hidup di dalam kasih, di dalam kekudusan Tuhan. Mereka mengerti rencana Allah. Orang Toba, orang Simalungun, orang Karo, orang Pakpak, mereka mengalami pengubahan hidup karena Kristus yang mengubah mereka. Terima kasih. Katakan orang Nias bagi kemuliaan Tuhan. Katakan orang Batak bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Pokok doa yang berikutnya. Saya mohon Ibu Tri boleh berdiri. Ibu Tri boleh berdoa untuk semua keluarga di Sumedang dan orang-orang Sumedang, supaya mereka boleh dijamah Tuhan. Silakan Mbak Tri bersuara. Terima kasih. Pokok doa yang terakhir, saudara. Kita berdoa untuk orang Baduy. Itu ada di Banten. Tapi Baduy dalam. Baduy luar sudah diinjili. Tapi Baduy dalam tidak bisa orang luar masuk. Yang berikutnya. Untuk kaum pria berdoa buat orang Jawa. Ada yang kejawen. Mereka lebih gampang. Ya susah-susah gampang untuk menerima kekristenan. Jadi orang Baduy dalam dan orang Sunda itu kaum pria, kaum wanita. Jawa, Kejawen dan Madura itu orang bapak-bapak dan kaum pria. Mari kita berdoa bersama-sama. Baduy dalam dan orang Sunda ibu-ibu. Orang Jawa, Kejawen dan juga orang Madura itu bapak-bapak berdoa. Aliran kebatinan, mereka Kejawen dan juga untuk orang Madura. Kami sadar bahwa tidak gampang juga untuk melayani mereka. Tapi biarlah karena doa kami berdoa, kami punya hati malam ini, Tuh Roh Kudus menolong menjamah hati mereka. Supaya ada orang Kristen yang menyaksikan Kristus dan juga ada media-media sosial yang boleh mereka dengar sebagai sarana dan prasarana untuk mereka mendengar Injil. Terima kasih.
Kami percayakan dalam tangan-Mu. Terlalu banyak orang-orang Jawa yang ada di dunia ini. Mereka ada merantau ke pelosok-pelosok yang terpencil sekalipun. Orang-orang Jawa dijamah oleh Tuhan. Orang-orang Madura dijamah oleh Tuhan. Yang ada di daerah Kalimantan mereka merantau. Dan kami mohon yang ada juga di daerah pesisir pantai Jawa ini. Kami mohon belas kasihan-Mu. Orang-orang Madura yang ada di daerah Lumajang, Tuhan tolong, daerah Jember dan sekitarnya, di Malang dan sekitarnya, kami berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Tuhan menjamah semua yang sakit. Tuhan menjamah semua yang mengalami pergumulan. Tuhan menjamah kita semua yang hadir malam ini. Diberikan kemenangan, keyakinan yang kokoh. Dan pada Rabu depan akan datang lagi. Kalau saudara mau untuk lebih dalam lagi hari Sabtu, saudara datang lagi berdoa pagi di tempat ini. Silakan Bapak Gembala menutup dalam doa. Hambamu yang sudah memimpin pujian Ibu Sulistia, demikian juga